Sina adalah seorang gadis berusia 16 tahun yang tinggal di sebuah desa yang tenang bersama kedua orang tuanya, Pak Sudiro dan Bu Tisa, serta kakaknya yang bernama Arbi. Kehidupan mereka sederhana. Pak Sudiro bekerja sebagai petani, sementara Bu Tisa mengurus rumah dan sesekali membantu menjual hasil kebun. Arbi yang berusia 22 tahun dikenal sebagai pemuda yang pendiam. Ia jarang berbicara panjang lebar dan lebih sering menghabiskan waktunya di luar rumah. Meski begitu, Sina selalu menganggap kakaknya sebagai sosok yang baik hati. Beberapa bulan terakhir, suasana rumah mereka mulai berubah. Arbi terlihat murung dan mudah marah. Ia sering termenung sendirian di teras pada malam hari. Ketika ditanya, ia selalu menjawab bahwa dirinya hanya lelah bekerja. Suatu sore, saat membersihkan gudang tua di belakang rumah, Sina menemukan sebuah celurit yang sudah berkarat. Benda itu tersimpan di dalam karung lusuh yang tertutup debu tebal. Sina mengangkat celurit tersebut dengan hati-hati. Aneh sekali, kenapa ada celurit di sini, gumam Sina. Ia membawa benda itu ke rumah dan menunjukkannya kepada Bu Tisa. Bu Tisa tampak terkejut. Itu milik ayahmu dulu, Sina, tapi sudah lama hilang. Di mana kau temukan? Di gudang belakang, Bu. Pak Sudiro yang baru pulang dari kebun ikut memperhatikan celurit itu. Wajahnya sedikit bingung. Ayah ingat betul, celurit ini sudah hilang bertahun-tahun lalu. Sina tidak terlalu memikirkan perkataan ayahnya. Namun malam itu, kejadian aneh mulai terjadi. Ketika sedang tidur, ia mendengar suara langkah kaki di luar kamarnya. Awalnya, ia mengira itu Arbi yang sedang berjalan ke dapur. Namun, suara itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Sina menahan napas. Beberapa detik kemudian, terdengar suara seperti seseorang menggesekkan benda logam ke lantai. Bulu kuduk Sina langsung berdiri. Ia memberanikan diri untuk membuka pintu. Namun, tidak ada siapa-siapa di sana. Lorong rumah terlihat kosong. Keesokan paginya, Sina menceritakan kejadian itu kepada keluarganya. Bu Tisa menganggapnya hanyalah mimpi. Akan tetapi, Pak Sudiro tampak memikirkan sesuatu. Malam berikutnya, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Sina bahkan mendengar suara langkah yang berjalan menuju gudang belakang. Karena penasaran, ia mengintip dari jendela. Di bawah cahaya bulan yang pucat, ia melihat sosok laki-laki berdiri di dekat gudang.
Tubuhnya tinggi dan kurus, wajahnya tidak terlihat jelas. Namun, yang membuat Sina ketakutan adalah bagian dadanya yang tampak berlumuran darah. Dalam sekejap, sosok itu pun menghilang. Sina menutup mulutnya agar tidak berteriak. Pagi harinya, ia memeriksa area sekitar gudang. Tanah di sana terlihat seperti bekas diinjak seseorang. Sina mulai merasa ada sesuatu yang tak beres. Hari-hari berikutnya, kejadian aneh semakin sering terjadi. Lampu rumah yang tiba-tiba berkedip. Pintu gudang terbuka sendiri. Bahkan beberapa kali terdengar suara orang menangis pada tengah malam. Arbi yang biasanya pendiam kini tampak semakin gelisah. Wajahnya pucat dan matanya sering terlihat merah, seperti kurang tidur. Suatu malam, Sina terbangun karena mendengar suara Arbi berbicara sendiri di kamarnya. Dari balik pintu yang sedikit terbuka, Sina mendengar suara kakaknya. "Aku sudah minta maaf padamu. Aku tak sengaja." Suara Arbi terdengar gemetar. Beberapa saat kemudian, terdengar suara benda terjatuh. Sina terkejut, dan saat ia mengintip ke dalam, Arbi sedang duduk di lantai sambil memegangi kepalanya. Namun, yang membuat Sina merinding adalah arah pandangan mata Arbi. Kakaknya sedang menatap sudut kamar yang kosong, seolah ada seseorang berdiri di sana. Keesokan harinya, Sina mencoba bicara dengan Arbi. "Kak, akhir-akhir ini kakak kenapa ya?" Arbi terlihat kaget. "Tidak apa-apa, Dek. Tapi kakak sering bicara sendiri." Wajah Arbi mendadak pucat. Ia segera berdiri dan meninggalkan Sina tanpa jawaban. Sikap itu justru membuat Sina semakin curiga. Malam berikutnya menjadi malam paling menakutkan. Sekitar pukul 12 malam, terdengar suara ketukan keras dari arah gudang. Seluruh penghuni rumah terbangun. Pak Sudiro mengambil senter lalu keluar bersama Arbi. Sedangkan Sina dan Butisa mengikuti dari belakang. Ketika pintu gudang dibuka, mereka semua terdiam. Celurit tua yang sebelumnya disimpan di dalam rumah kini berada di lantai gudang. Padahal tidak ada seorang pun yang memindahkannya. Lebih mengejutkan lagi, pada bilah celurit itu tampak bercak merah menyerupai darah segar. Butisa langsung mundur ketakutan. Sedangkan Pak Sudiro memeriksa celurit itu dengan wajah tegang. Sementara itu, Arbi berdiri mematung. Tubuhnya gemetar hebat. Matanya menatap celurit itu tanpa berkedip. Seolah benda itu menyimpan rahasia besar yang selama ini berusaha ia sembunyikan. Tiba-tiba terdengar suara bisikan lirih dari dalam gudang. Suara itu begitu pelan, namun cukup jelas
untuk membuat semua orang merinding. Arbi, Sina membeku. Pak Sudiro segera menyorotkan senter ke segala arah. Tak ada siapa-siapa. Namun suara itu kembali terdengar. Arbi, kali ini lebih jelas. Arbi langsung jatuh terduduk. Wajahnya berubah pucat seperti mayat. Sina bisa melihat ketakutan yang luar biasa di mata kakaknya. Ketakutan yang seolah berasal dari masa lalu yang kelam. Malam itu, Sina merasa bahwa semua kejadian aneh tersebut bukan sekedar gangguan biasa. Ada rahasia besar yang berkaitan dengan celurit tua itu. Dan rahasia tersebut ternyata berhubungan langsung dengan Arbi. Namun, Sina yakin, cepat atau lambat, sesuatu yang mengerikan akan terungkap dari masa lalu kakaknya. Sejak malam ketika suara misterius memanggil nama Arbi dari dalam gudang, suasana rumah Pak Sudiro berubah menjadi semakin mencekam. Tak ada seorang pun yang bisa tidur nyenyak. Bahkan suara jangkrik yang biasanya terdengar menenangkan, kini terasa menyeramkan. Sina memperhatikan perubahan pada kakaknya dari hari ke hari. Arbi menjadi lebih pendiam daripada biasanya. Ia sering mengurung diri di kamar. Nafsu makannya berkurang drastis. Wajahnya semakin pucat dan kedua matanya terlihat cekung karena kurang tidur. Beberapa kali Butisa mencoba mengajaknya bicara, tapi Arbi selalu menghindar. "Kamu sakit ya, Bi?" tanya Butisa suatu pagi. Arbi hanya menggeleng. "Kalau ada masalah, kau bisa cerita sama ibu." "Tidak, Bu, Arbi baik-baik saja." Namun semua orang tahu itu jawaban bohong. Malam berikutnya kembali terjadi kejadian aneh. Sekitar pukul 1 dini hari, terdengar suara benda jatuh dari kamar Arbi. Pak Sudiro segera bangun dan berlari menuju kamar anak sulungnya itu. Ketika pintu dibuka, mereka menemukan Arbi terduduk di lantai sambil terengah-engah. Keringat membasahi seluruh tubuhnya. "Ada apa, Bi?" tanya Pak Sudiro. Arbi menoleh dengan wajah ketakutan. Dia datang lagi." Ruangan mendadak sunyi. "Siapa, Kak?" tanya Sina yang berdiri di belakang ayahnya. Arbi tidak langsung menjawab. Beberapa detik kemudian, ia menundukkan kepala. Keesokan harinya, Sina memberanikan diri masuk ke kamar Arbi saat kakaknya sedang keluar rumah. Ia merasa bersalah karena melakukan hal itu. Tetapi rasa penasaran lebih besar daripada ketakutannya. Di atas meja belajar, Sina menemukan sebuah buku catatan tua. Ketika dibuka, sebagian besar halamannya kosong. Namun, pada beberapa halaman terakhir, terdapat tulisan yang dibuat dengan tangan gemetar. "Maafkan aku tidak sengaja
Sebenarnya aku tak ingin membunuhmu. Sina terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Tulisan-tulisan itu muncul berulang kali hingga memenuhi beberapa halaman, seolah ditulis oleh seseorang yang sangat ketakutan. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendekat. Sina segera menutup buku itu dan keluar dari kamar. Namun sejak saat itu pikirannya tidak tenang. Siapa yang dimaksud Kak Arbi? Dan siapa yang telah dibunuh? Pertanyaan itu terus menghantui Sina. Malam harinya, hujan turun sangat deras. Angin bertiup kencang, menggoyangkan pohon-pohon di sekitar rumah. Sekitar pukul 11 malam, listrik tiba-tiba padam. Rumah langsung gelap gulita. Pak Sudiro menyalakan lampu minyak, sementara mereka menunggu listrik kembali menyala. Tiba-tiba terdengar suara ketukan dari pintu depan. Mutisa menatap suaminya. Malam-malam begini, siapa yang datang ya? Pak Sudiro menggeleng. Perlahan ia membuka pintu. Tapi tak ada siapa-siapa. Hanya halaman yang basah karena hujan. Namun ketika ia hendak menutup pintu, Pak Sudiro melihat sesuatu, yaitu jejak kaki berlumpur yang mengarah masuk ke dalam rumah. Sina merasakan tubuhnya merinding. Mereka mengikuti jejak tersebut. Jejak itu melewati ruang tamu, lalu lorong, dan berhenti tepat di depan kamar Arbi. Saat itu juga terdengar suara teriakan dari dalam kamar. Arbi berteriak ketakutan. Pak Sudiro segera mendobrak pintu. Mereka menemukan Arbi terjatuh dari tempat tidur. Wajahnya sangat pucat. Matanya menatap kosong ke sudut ruangan. Ada apa ini, Bi? Tanya Pak Sudiro. Dengan tangan gemetar, Arbi menunjuk ke arah jendela. Dia berdiri di sana. Semua orang menoleh. Tak ada siapa-siapa. Hanya jendela yang bergoyang karena diterpa angin. Siapa yang kamu lihat, Kak? Tanya Sina. Arbi menutup wajahnya. Jonas, nama itu membuat ruangan terasa semakin dingin. Untuk pertama kalinya, Arbi menyebut nama seseorang secara jelas. Jonas? Siapa itu Jonas? Tanya Mutisa. Arbi tidak menjawab. Ia hanya menangis pelan. Sejak malam itu, gangguan semakin sering terjadi. Arbi mengaku sering melihat sosok seorang pemuda berdiri di kejauhan. Kadang di dekat sumur, di belakang pohon mangga, atau di depan jendela kamarnya. Dan pemuda itu selalu mengenakan pakaian yang sama dan selalu menatap Arbi dengan wajah penuh luka. Arbi mulai ketakutan setiap kali malam tiba. Ia tidak berani tidur sendirian. Namun, meskipun seluruh keluarga datang untuk menemani, sosok itu tetap muncul. Suatu malam, Sina sendiri akhirnya
melihat sesuatu. Saat hendak mengambil air minum di dapur, ia melihat bayangan seorang laki-laki berdiri di halaman belakang. Tubuhnya kurus, pakaiannya basah. Bagian dada kirinya dipenuhi bercak darah. Sina terpaku. Meskipun jaraknya cukup jauh, ia dapat melihat wajah pemuda itu. Wajah yang dipenuhi kesedihan. Pemuda itu tidak menatap Sina, melainkan menatap jendela kamar Arbi. Beberapa detik kemudian, sosok tersebut menghilang begitu saja. Sina berlari kembali ke dalam rumah. Kini ia yakin bahwa Arbi tidak berbohong. Ada sesuatu yang benar-benar menghantui kakaknya. Keesokan harinya, Pak Sudiro memutuskan berbicara serius dengan Arbi. Mereka duduk di ruang tamu tanpa kehadiran Sina dan Butisa. Namun, karena penasaran, Sina diam-diam mendengarkan dari balik pintu. "Arbi, kau harus jujur," kata Pak Sudiro pelan. "Ayah merasa semua kejadian ini berhubungan dengan sesuatu yang kau sembunyikan." Arbi terlihat menahan napas. "Katakan yang sebenarnya, Nak." Beberapa saat kemudian, ruangan menjadi sunyi. Tapi Arbi mulai menangis. Tangis yang penuh penyesalan. "Ya," suara Arbi bergetar. "Ayah benar ya." Pak Sudiro menatap ayahnya dengan serius. "Benar tentang apa, Nak?" Arbi memejamkan mata. Air mata mengalir di pipinya. Sementara itu, Sina yang menguping dari balik pintu merasakan jantungnya berdetak semakin cepat. Ia merasa sebuah pengakuan besar akan segera terungkap. Pengakuan yang selama ini menjadi sumber semua teror mengerikan di rumah mereka. Tangis Arbi memenuhi ruang tamu yang sunyi. Pak Sudiro duduk di hadapannya dengan wajah tegang. Sementara Butisa yang baru datang dari dapur ikut duduk dan memperhatikan anak sulungnya dengan penuh kecemasan. Sina masih berdiri di balik pintu. Ia tidak berani masuk, tetapi juga tak sanggup meninggalkan tempat itu. "Ayah, Ibu, semua yang terjadi ini karena Arbi." Butisa mulai terlihat gelisah. "Apa maksudmu, Nak?" Arbi mengusap air matanya. "Jonas," nama itu kembali terdengar dari bibir Arbi. Nama yang selama ini menjadi sumber ketakutan di dalam rumah mereka. Pak Sudiro mengangguk pelan. "Lanjutkan, Nak." Arbi menarik napas panjang sebelum mulai bercerita. Beberapa bulan lalu, ia dan Jonas masih berteman dekat. Mereka sering bekerja bersama dan hampir setiap hari bertemu. Namun suatu ketika terjadi masalah yang membuat hubungan mereka memburuk. Awalnya hanya kesalahpahaman kecil, tetapi karena sama-sama keras kepala, pertengkaran mereka semakin besar. Mereka saling menyalahkan, saling menuduh,
bahkan beberapa kali hampir berkelahi. Aku seharusnya mengalah saat itu, kata Arbi dengan suara bergetar. Tapi aku malah semakin marah. Pada suatu sore, Arbi bertemu Jonas di sebuah kebun kosong di pinggir desa. Mereka kembali bertengkar hebat. Emosi yang selama berbulan-bulan dipendam akhirnya meledak. Arbi yang saat itu membawa celurit tua milik ayahnya kehilangan kendali, dan kemarahan yang membutakan pikirannya. Ia lalu mengayunkan celurit tersebut. Ruangan menjadi sunyi. Butisa menutup mulutnya. Pak Sudiro menatap Arbi tanpa berkata apa-apa. Sementara Sina yang mendengar dari balik pintu merasakan tubuhnya lemas. Aku tak berniat membunuhnya, kata Arbi sambil menangis. Tapi celurit itu mengenai tubuh Jonas. Lalu ia jatuh dan tak bangun lagi. Suara Arbi semakin lirih. Butisa langsung menangis. Pak Sudiro memejamkan mata. Meski berat, ia tetap mendengarkan. Lalu, apa yang kau lakukan setelah kejadian itu? Arbi menundukkan kepala. Aku panik ya. Ia menjelaskan bahwa rasa takut telah menguasai dirinya. Ia tidak berani melapor. Ia tidak berani meminta pertolongan. Karena takut dihukum, ia memilih menyembunyikan kejadian itu. Celurit yang digunakan kemudian disembunyikan di gudang rumah mereka. Sejak saat itulah hidup Arbi berubah. Awalnya ia mengira semuanya telah selesai. Namun, beberapa minggu kemudian, gangguan mulai muncul. Ia sering mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Kadang ada nafas seseorang di saat ia sendirian. Pada malam hari, ia mulai bermimpi bertemu Jonas. Dalam mimpi itu, Jonas hanya berdiri diam sambil menatapnya. Tatapan yang penuh kesedihan. Mimpi itu terus berulang hampir setiap malam. Lama-kelamaan, gangguan tidak hanya muncul di dalam mimpi. Arbi mulai melihat sosok Jonas di saat ia terjaga. Dia tidak pernah menyerangku, kata Arbi kemudian. Tapi dia selalu muncul di mana-mana. Pak Sudiro menghela napas panjang. Mungkin karena hati nuranimu belum tenang. Arbi kembali menangis. Saat itu, tiba-tiba terdengar suara keras dari arah gudang belakang. Semua orang terkejut. Mereka bergegas menuju gudang. Ketika pintu dibuka, suasana di dalam terasa sangat dingin. Celurit tua itu kembali tergeletak di tengah lantai. Padahal sebelumnya telah disimpan Pak Sudiro di lemari terkunci. Tidak ada seorang pun yang berani menyentuh benda itu. Tiba-tiba, angin dingin berhembus dari dalam gudang. Lampu yang mereka bawa berkedip beberapa kali. Lalu terdengar suara lirih yang membuat semua orang membeku. Kau harus jujur. Suara itu sangat pelan dan
akui perbuatanmu." Butisa langsung menangis ketakutan. Pak Sudiro memegang bahu istrinya untuk menenangkan. Sementara Arbi justru menundukkan kepala. Wajahnya dipenuhi penyesalan. Malam itu tidak ada lagi yang berbicara banyak. Semua orang kembali ke rumah dengan perasaan yang sangat berat. Setelah kejadian tersebut, Pak Sudiro mengajak Arbi berbicara berdua di teras. Hujan gerimis turun perlahan. Suasana malam terasa dingin. "Arbi," kata Pak Sudiro, "kau tahu kan apa yang harus dilakukan sekarang?" Arbi mengangguk pelan. "Ya ayah, kesalahan yang besar tak akan hilang hanya karena disembunyikan." Arbi menatap tanah. Air mata kembali jatuh dari matanya. "Tapi aku takut ya." "Setiap orang pasti takut menghadapi akibat perbuatannya." Pak Sudiro berbicara dengan suara tenang. "Tetapi keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian adalah tetap melakukan yang benar meskipun kita takut." Kata-kata itu membuat Arbi terdiam. Selama berbulan-bulan ia hidup dalam ketakutan. Ia mencoba lari dari kesalahannya sendiri. Namun semakin jauh ia berlari, semakin besar beban yang harus dipikul. Kini ia sadar bahwa tidak ada jalan lain selain menghadapi kenyataan. Keesokan harinya, Arbi tampak lebih tenang daripada biasanya. Meskipun wajahnya masih murung, ada sesuatu yang berbeda. Seolah ia telah mengambil keputusan penting. Sina melihat perubahan itu sejak pagi. Malam harinya, saat semua orang hendak tidur, Sina melihat sesuatu dari jendela kamarnya. Di bawah cahaya bulan, sosok Jonas kembali berdiri di halaman belakang. Pemuda itu masih mengenakan pakaian yang sama. Namun kali ini wajahnya tidak terlihat marah. Ia hanya menatap rumah mereka beberapa saat, lalu menghilang ke dalam kegelapan. Sina tak tahu kenapa, tetapi ia merasa bahwa akhir dari semua kejadian ini sudah semakin dekat. Rahasia besar telah terungkap. Pagi itu, suasana rumah Pak Sudiro terasa berbeda. Tak ada lagi teriakan ketakutan pada tengah malam. Tak ada lagi suara langkah misterius yang mengelilingi rumah. Namun ketenangan itu justru terasa lebih berat dibandingkan hari-hari sebelumnya. Semua anggota keluarga mengetahui bahwa keputusan besar akan segera diambil. Arbi duduk di ruang tamu sejak pagi. Wajahnya tampak lelah, tetapi ada ketenangan yang selama ini tidak terlihat. Ia sudah berhenti berusaha melarikan diri dari kesalahannya. Butisa duduk di sampingnya sambil menggenggam tangan anaknya. Air mata jatuh dari matanya.
Sebagai seorang ibu, hatinya hancur ketika tahu perbuatan Arbi. Namun, ia juga sadar bahwa anaknya harus mempertanggungjawabkan kesalahan tersebut. Pak Sudiro keluar dari kamar mengenakan pakaian rapi. Ia menatap Arbi beberapa saat. "Sudah siap, Bi?" Arbi mengangguk pelan. "Sudah ya." Suasana kembali hening. Sina yang berdiri di dekat pintu merasakan dadanya sesak. Ia tidak pernah membayangkan keluarganya akan menghadapi keadaan seperti ini. Meskipun Arbi adalah kakaknya, Sina tahu bahwa apa yang dilakukan Arbi sangat salah. Ia juga paham bahwa pengakuan adalah satu-satunya jalan yang benar. Sebelum berangkat, Pak Sudiro mengajak seluruh keluarga untuk berkumpul dan berdoa bersama. Doa di pagi itu terasa begitu tulus. Mereka memohon agar diberikan kekuatan untuk menghadapi apa yang akan terjadi. Setelah selesai, Arbi berdiri dan menatap kedua orang tuanya. "Maafkan Arbi." Butisa langsung menangis. Pak Sudiro memegang bahu anaknya. "Kami kecewa dengan perbuatanmu, Bi, tapi kami tetap orang tuamu." Air mata kembali mengalir di wajah Arbi. Selama berbulan-bulan, ia hidup dalam kebohongan. Kini, akhirnya, ia merasakan kelegaan karena akan mengatakan kebenaran. Tak lama kemudian, mereka bertiga berangkat menuju kantor polisi. Sina tidak ikut. Ia hanya berdiri di depan rumah sambil melihat mobil yang membawa keluarganya perlahan menjauh. Entah mengapa, meskipun sedih, hatinya terasa lebih ringan. Sina menghabiskan waktunya bersama tetangga yang datang untuk menemaninya. Namun, pikirannya terus memikirkan Arbi. Menjelang sore, Pak Sudiro dan Butisa pulang. Wajah mereka tampak lelah. Sina segera menghampiri. "Bagaimana ya?" Pak Sudiro menghela napas panjang. "Arbi sudah mengaku semuanya." Menurut penjelasan Pak Sudiro, Arbi menceritakan seluruh kejadian kepada polisi tanpa menyembunyikan apapun. Ia mengakui bahwa dirinya telah menyebabkan kematian Jonas saat pertengkaran besar terjadi. Ia juga mengakui bahwa celurit tua milik ayahnya menjadi alat yang digunakan dalam kejadian tersebut. Polisi menerima pengakuan itu dan mulai memproses kasus sesuai hukum yang berlaku. Meskipun terasa berat, Pak Sudiro merasa keputusan itu adalah langkah yang benar. Malam harinya, rumah terasa sangat sepi. Biasanya ada suara Arbi yang berjalan ke dapur atau duduk di teras. Kini suara itu tidak ada lagi. Beberapa kali Butisa menangis secara diam-diam. Namun, di balik kesedihan tersebut, perlahan muncul ketenangan yang sudah lama hilang. Hari-hari berikutnya berlalu.
Tak ada lagi kejadian aneh. Lampu tak pernah berkedip sendiri. Pintu gudang tak lagi terbuka tanpa sebab. Bahkan celurit tua itu akhirnya diserahkan kepada pihak berwenang sebagai barang bukti. Sina mulai merasa bahwa teror yang selama ini menghantui rumah mereka benar-benar telah berakhir. Namun, satu kejadian terakhir terjadi beberapa minggu kemudian. Saat matahari hampir terbenam, Sina sedang menyapu halaman belakang. Langit sore terlihat indah dengan warna jingga yang lembut. Tiba-tiba, angin sejuk berhembus perlahan. Sina menghentikan pekerjaannya. Di dekat pohon mangga tua, ia melihat sosok seorang pemuda berdiri. Pemuda itu adalah Jonas. Namun, kali ini penampilannya berbeda. Tak ada lagi luka berdarah di dadanya. Tak ada lagi wajah sedih. Ia tampak sangat tenang. Jonas menatap Sina beberapa saat. Kemudian, ia tersenyum tipis. Senyum yang penuh kedamaian. Sina hanya bisa berdiri diam. Entah mengapa, ia justru merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan. Perlahan, sosok Jonas menganggukkan kepala. Lalu tubuhnya memudar bersama cahaya senja. Beberapa detik kemudian, ia menghilang sepenuhnya. Sina menatap tempat itu cukup lama. Dalam hatinya, ia merasa bahwa Jonas akhirnya telah pergi dengan tenang. Sejak hari itu, tidak pernah ada lagi gangguan di rumah mereka. Waktu terus berjalan. Butisa dan Pak Sudiro perlahan menerima kenyataan yang terjadi. Mereka rutin mengunjungi Arbi dan memberikan dukungan agar ia menjalani proses hukum sebaik-baiknya. Arbi sendiri berubah menjadi pribadi yang lebih tenang. Ia menerima konsekuensi dari perbuatannya dan berusaha memperbaiki diri. Dalam setiap kesempatan, ia selalu mengatakan bahwa satu kebohongan telah menghancurkan hidupnya, sementara satu pengakuan telah memberinya kesempatan untuk memperbaiki masa depannya. Sina juga belajar banyak dari kejadian tersebut. Ia memahami bahwa kemarahan yang tidak dikendalikan dapat membawa penyesalan yang sangat besar. Namun, ia juga belajar bahwa keberanian untuk mengakui kesalahan adalah langkah pertama menuju penebusan. Rumah kecil Pak Sudiro akhirnya kembali dipenuhi kedamaian. Teror telah berakhir. Rahasia kelam telah terungkap. Meskipun jalan yang seharusnya mereka tempuh masih panjang, keluarga itu kini dapat melangkah dengan hati yang lebih tenang. Karena tak lagi hidup dalam bayang-bayang kebohongan.